Kadang kamu merasa lemah, bingung, dan gak yakin sama diri sendiri. Merasa seperti semua beban dunia ada di pundakmu dan kamu hampir menyerah. Tapi percaya atau tidak, di balik semua perasaan itu, ada tanda-tanda kalau kamu sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kekuatan sejati itu bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal bagaimana kamu bangkit setiap kali terjatuh. Nah, di video ini, kita akan bahas tuntas 7 tanda kalau kamu bukan hanya kuat, tapi jauh lebih kuat dari yang kamu sadari. Ayo kita mulai. Tanda pertama, kamu tetap berjalan meski isi kepalamu sedang berantakan dan hatimu sedang kacau. Hidup itu nggak selalu mulus kan? Ada hari-hari di mana rasanya semua hal salah, pikiran kusut, dan hati terasa berat. Banyak orang memilih untuk berhenti saat menghadapi situasi seperti ini. Mereka menyerah pada perasaan lelah dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi, walaupun hatimu lelah, pikiranmu penuh, dan energimu rasanya habis, kamu tetap bangun dari tempat tidur. Kamu tetap mandi, tetap berangkat kerja, tetap menyelesaikan tugas-tugasmu, tetap menjalani hari demi hari. Kamu memaksa dirimu untuk terus bergerak maju, satu langkah demi satu langkah. Meskipun rasanya sakit. Ini bukan tanda kelemahan. Sama sekali bukan. Ini adalah bukti kekuatan luar biasa yang tidak semua orang punya. Kemampuan untuk berfungsi di tengah kekacauan batin adalah sebuah kekuatan super yang seringkali kita abaikan. Jadi, kalau kamu sedang melakukan ini sekarang, sadarilah, kamu itu tangguh. Tanda kedua, kamu bisa menahan diri saat emosi hendak meledak. Orang yang benar-benar kuat itu bukan yang suaranya paling keras atau yang paling cepat marah, justru sebaliknya. Orang kuat adalah mereka yang punya kendali penuh atas diri mereka sendiri. Coba ingat-ingat lagi, pernah nggak kamu merasa marah sekali? Sampai rasanya ingin teriak atau membalas dengan kata-kata yang menyakitkan? Tapi kamu memilih untuk diam? Atau saat kamu merasa kesal dan dikecewakan, tapi kamu memilih untuk tidak membalas perbuatan itu? Itu bukan karena kamu takut atau lemah. Itu adalah tanda kedewasaan dan kekuatan emosional yang luar biasa. Butuh kekuatan yang sangat besar untuk tidak membalas rasa sakit dengan rasa sakit yang sama. Mudah sekali untuk ikut terbawa arus emosi negatif dan melampiaskannya. Tapi memilih untuk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan mengelola amarahmu, itu adalah pertarungan batin yang hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang yang kuat. Kamu memilih kedamaian daripada drama, dan itu adalah pilihan yang bijak dan kuat. Tanda yang ketiga, kamu sudah terbiasa menghadapi masalahmu sendirian. Ini bukan berarti tidak ada orang yang peduli sama kamu, atau kamu sengaja mengisolasi diri, tapi ini lebih karena kamu sudah terlatih untuk menjadi mandiri. Kamu adalah tipe orang yang ketika menghadapi masalah, hal pertama yang kamu lakukan adalah mencoba mencari solusi sendiri dulu sebelum akhirnya meminta bantuan orang lain. Kamu menganalisis situasinya, memikirkan berbagai kemungkinan, dan mencoba menyelesaikannya dengan caramu sendiri. Dan meskipun prosesnya sangat melelahkan, membuatmu merasa sendirian, dan kadang hampir membuatmu menyerah, kamu tetap bisa berdiri tegak. Banyak orang akan langsung runtuh jika tidak ada sistem pendukung di sekitar mereka. Tapi kamu, entah bagaimana caranya, selalu menemukan cara untuk bangkit lagi, untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Kemandirian ini adalah hasil dari tempaan berbagai masalah yang sudah kamu lalui. Kamu sudah belajar bahwa dirimu adalah penolong pertama bagi dirimu sendiri. Ini adalah kekuatan yang sangat berharga. Tanda keempat, kamu tidak takut untuk memulai semuanya dari nol lagi. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman.
Bahkan, jika zona nyaman itu sudah tidak lagi membuat mereka bahagia, mereka takut akan perubahan, takut akan ketidakpastian, takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Sekecil apapun itu, orang lemah takut kehilangan, tapi orang kuat, mereka lebih takut pada stagnasi atau kemandekan. Kalau kamu adalah tipe orang yang berani mengambil risiko, berani keluar dari pekerjaan yang tidak memuaskan, berani mengakhiri hubungan yang toksik, atau berani memulai lagi impian yang sempat terkubur, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa mentalmu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Memulai dari awal lagi membutuhkan keberanian yang luar biasa. Itu artinya kamu percaya pada kemampuanmu untuk membangun kembali, untuk belajar hal baru, dan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Kamu melihat awal yang baru bukan sebagai sebuah kegagalan, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih baik. Tanda kelima, dan ini mungkin yang paling jelas, kamu pernah hancur lebur, tapi kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Coba renungkan sejenak perjalanan hidupmu. Kamu pasti pernah mengalami patah hati yang rasanya meremukkan seluruh duniamu. Kamu pernah mengalami kehilangan yang mendalam, kegagalan yang memalukan, diremehkan oleh orang lain, atau bahkan disakiti oleh orang yang kamu percaya. Kamu pernah berada di titik terendah dalam hidupmu, di mana rasanya tidak ada lagi harapan. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu ada di sini, menonton video ini. Kamu tidak tinggal di bawah sana. Kamu bangkit lagi, mungkin dengan luka, mungkin dengan bekas goresan di hati, tapi kamu bangkit. Kekuatan sejati seseorang itu tidak terlihat saat dia sedang berada di puncak kemenangan, tapi justru terlihat saat dia bangkit kembali dari puing-puing kehancurannya. Setiap kali kamu bangkit dari luka, kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Itu adalah bukti nyata dari kekuatanmu. Tanda keenam, kamu belajar dari kesalahan, bukan malah tenggelam di dalamnya. Semua orang membuat kesalahan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi yang membedakan orang kuat dan orang lemah adalah cara mereka merespons kesalahan itu. Banyak orang terjebak dalam penyesalan. Mereka terus-menerus memikirkan apa yang seharusnya mereka lakukan, menyalahkan diri sendiri tanpa henti, dan membiarkan masa lalu menghantui masa kini mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu melihat kesalahan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai sebuah pelajaran berharga. Kamu menjadikan pengalaman pahit sebagai guru terbaikmu. Kamu menganalisis apa yang salah, mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, dan menggunakan pengetahuan itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kamu sadar bahwa kegagalan dan kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan bergerak maju adalah sebuah kekuatan mental yang luar biasa. Dan tanda ketujuh, kekuatan yang paling langka dan paling indah. Kamu tetap menjadi orang baik, meskipun dunia seringkali tidak baik padamu. Kamu pernah disakiti, dikhianati, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil. Kamu punya 1001 alasan untuk menjadi sinis, dingin, dan tidak percaya lagi pada kebaikan. Tapi kamu tidak memilih jalan itu. Kamu menolak untuk membiarkan perlakuan buruk orang lain mengubah hatimu menjadi keras. Sebaliknya, kamu tetap memilih untuk menjadi orang baik. Kamu tetap menolong, tetap peduli, tetap menyebarkan kebaikan dengan caramu sendiri. Ini bukan naif. Ini adalah kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kamu punya hati yang begitu kuat, begitu tangguh,
sehingga racun dari luar tidak mampu merusaknya dari dalam. Menjaga hati tetap baik di dunia, yang kadang kejam, adalah bukti kekuatan karakter yang paling tinggi. Itu adalah tanda bahwa kamu punya kendali atas dirimu, bukan dikendalikan oleh luka masa lalumu. Jadi kalau 7 tanda ini ada pada dirimu, bahkan hanya beberapa di antaranya, ketahuilah ini. Kamu bukan hanya kuat, kamu adalah seorang pejuang, seorang penyintas, seseorang yang telah melewati banyak badai dalam hidup, tapi tetap memilih untuk berdiri tegak. Dan itu adalah sesuatu yang sangat patut untuk kamu banggakan. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri lagi. Kalau kamu merasa relate dengan video ini, coba deh komen di bawah "aku kuat". Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.